Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Konsep Pemikiran Pendidikan Islam Perspektif Syed Muhammad Naqib Al-Atas dan Ibnu Taimiyah. Baik, untuk yang pertama yaitu Konsep Pendidikan Islam Perspektif Syed Muhammad Naqib Al-Atas. Pertama, definisi pendidikan Islam. Menurut Syed Muhammad Naqib Al-Atas, pendidikan khas Islam merupakan pengenalan dan pengakuan yang secara berangsur-angsur ditanamkan di dalam diri manusia mengenai tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu ke dalam tatanan penciptaan sedemikian rupa sehingga membimbing ke arah pengenalan dan pengakuan akan kedudukan Tuhan yang tepat dalam tatanan wujud dan kepribadian. Ringkasnya, pendidikan adalah suatu proses penanaman, pengenalan atau pengakuan ke dalam diri manusia dalam rangka membimbing manusia kepada pengenalan dan pengakuan akan kedudukan Tuhan. Syed Muhammad Naqib Al-Atas di sini memaknai konsep pendidikan secara substantif, mengarahkan manusia untuk mengakui akan Tuhannya. Dengan demikian, pendidikan yang baik adalah pendidikan yang seharusnya menjadikan manusia kembali kepada Tuhannya dalam segala aktivitas kehidupannya. Menurut Syed Muhammad Naqib Al-Atas, konsep kunci dalam pendidikan yaitu ta'dib, yang berakar dari kata adab, berarti pembinaan khas yang berlaku pada manusia. Syed Naqib Al-Atas berfokus pada kata ta'dib karena menurutnya pendidikan yang penting itu bukan hanya sekedar tentang kognitif manusia saja, tetapi juga menyangkut aspek jasmani dan rohaniyah. Dan juga menurut Naqib Al-Atas, struktur konsep ta'dib ini sudah mencakup unsur-unsur taklim dan tarbiyah, sehingga tidak perlu lagi dikatakan bahwa konsep pendidikan Islam itu sebagaimana yang terdapat dalam 3 serangkai, yaitu tarbiyah, taklim, dan ta'dib. Kemudian tujuan pendidikan Islam. Pada dasarnya, Islam menginginkan pendidikan yang membentuk karakter manusia yang beradab. Dengan adab manusia dapat membedakan antara yang baik dan yang salah, termasuk membedakannya dengan makhluk-makhluk lainnya. Sehingga tidak heran kalau manusia semacam itu akan berusaha menguat akan eksistensi Tuhannya. Atas dasar tujuan di atas dari pendidikan Islam, perspektif Naqib Al-Atas adalah mengembalikan manusia kepada fitrahnya, bukan pengembangan intelektual atas dasar manusia sebagai warga suatu negara yang kemudian identitas kemanusiaannya diukur sesuai dengan perannya dalam kehidupan bernegara, terlebih suatu negara yang dianggap sekuler. Tujuan akhir pendidikan Islam adalah menghasilkan manusia yang baik, yakni kehidupan material dan spiritualnya. Di samping pendidikan Islam yang menitik beratkan pada pembentukan aspek pribadi individu, juga mengharapkan pembentukan masyarakat yang ideal tidak terabaikan. Pada intinya, tujuan pendidikan Islam menurut Syed Muhammad Naqib Al-Atas ini adalah untuk mengembalikan manusia pada fitrahnya dengan pedoman perilaku dan pengetahuan Nabi Muhammad SAW, sehingga menjadi manusia yang insan kamil dan mengingat Tuhannya dalam segala aktivitas kehidupannya. Kemudian sistem pendidikan. Syed Muhammad Naqib Al-Atas menawarkan sistem pendidikan yang secara keseluruhan berkaitan dan terikat di setiap bidangnya dengan praktik yang dinamis antara ilmu fardu ain dan fardu kifayah yang berdasarkan keimanan. Yang pertama,
yaitu ilmu fardhu ain. Ilmu fardhu ain ini merupakan suatu ilmu yang wajib dipelajari atau disampaikan kepada seluruh umat muslim. Ilmu fardhu ain ini mencakup ilmu Al-Quran dan hadis, teologi atau ilmu keagamaan, syariah, kemudian tasawuf, dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu ilmu fardhu kifayah. Ilmu fardhu kifayah ini merupakan suatu ilmu yang tidak seluruh umat Islam wajib untuk mempelajarinya, namun mereka tetap harus bertanggung jawab apabila tidak ada yang mempelajarinya, karena bagaimanapun juga ilmu fardhu kifayah ini penting untuk sebagai landasan teoritis sekaligus motivasi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu fardhu kifayah ini mencakup ilmu kemanusiaan, ilmu-ilmu alam, kemudian ilmu terapan, ilmu teknologi, perbandingan agama, kebudayaan dan peradaban barat, ilmu linguistik, bahasa sebagai bahasa Arab, dan terakhir sejarah Islam. Walaupun begitu, atas tidak membatasi pengetahuan fardhu kifayah, hanya 8 disiplin ilmu saja, tetapi tidak terbatas karena pada prinsipnya pengetahuan atau ilmu sendiri itu adalah sifat Tuhan. Menurut atas struktur ilmu pengetahuan dan kurikulum pendidikan itu harus menggambarkan manusia dan hakikatnya. Untuk poin selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Ilham. Konsep pendidikan Ibnu Taimiyah. Yang pertama ada falsafah pendidikan. Seluruh pemikiran Ibnu Taimiyah di bidang pendidikan dibangun berdasar keterangan yang jelas sebagaimana terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah melalui pemahaman yang mendalam, jernih, dan energik. Dasar atau asas yang digunakan sebagai acuan falsafah pendidikan oleh Ibnu Taimiyah adalah ilmu yang bermanfaat sebagai asas bagi kehidupan yang cerdas dan unggul. Menurutnya, ilmu yang bermanfaat yang didasarkan atas asas kehidupan yang benar dan utama adalah ilmu yang mengajak kepada kehidupan yang baik, yang diarahkan untuk berhubungan dengan Al-Haq atau Tuhan, serta dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan makhluk, serta memperteguh rasa kemanusiaan. Yang selanjutnya, tujuan pendidikan menurut Ibnu Taimiyah. Menurut Ibnu Taimiyah, tujuan pendidikan dibagi menjadi 3, yaitu tujuan individual, tujuan sosial, dan tujuan dakwah Islamiyah. Yang pertama, tujuan individual. Pada tujuan ini, pendidikan diarahkan pada terbentuknya pribadi muslim yang baik, yaitu seseorang yang berpikir, merasa, dan bekerja pada berbagai lapangan kehidupan pada setiap waktu sejalan dengan apa yang diperintah Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, tujuan sosial. Pendidikan ini diarahkan pada terciptanya masyarakat yang baik, yang sejalan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Tujuan tersebut sejalan dengan posisi manusia dalam kehidupan, karena pastinya setiap manusia memiliki 2 sisi kehidupan, yaitu berhubungan dengan sesama manusia dan beribadah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga atau yang terakhir dalam tujuan pendidikan, yaitu tujuan dakwah Islamiyah. Tujuan yang harus dicapai oleh pendidikan menurut Ibnu Taimiyah dalam mengarahkan umat agar siap dan mampu memikul tugas dakwah Islamiyah ke seluruh dunia. Dasar pandangan tersebut bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus para rasul sebagai pemberi kabar gembira dan memberikan peringatan sehingga segenap manusia hanya mengikuti Allah dan Rasulnya. Menurut Ibnu Taimiyah, untuk mencapai tujuan pendidikan tahap ketiga ini dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama yaitu menyebarluaskan ilmu dan ma'rifat yang didatangkan Al-Quran sebagaimana hal itu dilakukan kaum salaf, yakni sahabat dan tabi'in. Kedua, dengan cara berjihad yang bersungguh-sungguh sehingga kalimat Allah yang demikian tinggi itu dapat berdiri dengan tegak. Yang ketiga, metode pembelajaran. Menurut Ibnu Taimiyah, pada garis besarnya metode pengajaran dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu metode ilmiah dan metode irodiyah. Yang pertama, metode ilmiah.
Metode ini adalah metode yang menggunakan pemikiran yang lurus dalam memahami dalil, argumen, dan sebab-sebab menyampaikan pada ilmu. Metode ilmiah didasarkan pada 3 hal, yaitu benarnya alat untuk mencapai ilmu, penggunaan secara menyeluruh terhadap seluruh proses belajar, dan mensejajarkan antara amal dan pengetahuan. Yang kedua adalah metode al-iradah. Ibnu Taimiyah menamai metode al-iradiyah karena metode itu merupakan metode yang mengantarkan seseorang pada pengamalan ilmu yang diajarkan. Tujuan metode ini adalah mendidik kemauan seseorang pelajar sehingga ia tidak tergerak hatinya untuk melakukan sesuatu perbuatan kecuali diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Untuk terlaksananya metode ini diperlakukan 3 syarat, yaitu yang pertama dengan mengetahui maksud dari iradah, yang kedua dengan mengetahui tujuan yang dikehendaki oleh iradah, dan yang terakhir mengetahui tindakan yang sesuai untuk mendidik iradah tersebut. Baik, saya akan melanjutkan presentasi, yakni relevansi pemikiran pendidikan Islam, perspektif Syed Muhammad Naqib Al-Atas dan Ibnu Taimiyah terhadap pendidikan di Indonesia. Pendidikan pada dasarnya adalah usaha sadar yang diarahkan untuk mematangkan potensi fitrah manusia, agar setelah tercapai kematangan itu ia mampu memerankan diri sesuai dengan amarah yang disandangnya, serta mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan kepada Sang Pencipta. Kematangan di sini dimaksud adalah gambaran dari tingkat perkembangan optimal yang dicapai oleh fitrah manusia tersebut. Nah, dalam pendidikan, seseorang diharapkan mampu melakukan apa-apa yang sesuai dengan lingkungannya, tidak menyalahi aturan yang ada. Karena dengan pendidikan seseorang dapat mengetahui apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan. Hal tersebut menjadikan orang memiliki sifat baik dan dalam melangsungkan kehidupannya. Begitu pula dalam pendidikan Indonesia. Mengenai pendidikan telah dirumuskan dalam Undang-Undang tentang Pendidikan. Misalkan tentang fungsi pendidikan dalam UU nomor 20 tahun 2003 pasal 3 menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, jika kita memperhatikan dalam UU nomor 20 tahun 2003 pasal 3 di atas telah jelas kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa fungsi pendidikan itu menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kreatif, mandiri, berilmu, dan menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Ada yang harus kita cermati di sini dari fungsi pendidikan yang telah disebutkan tadi, yaitu berakhlak mulia. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah berakhlak mulia. Bahwa semuanya mencakup tentang adab dan akhlak, dan untuk mencapai akhlak yang mulia atau akhlak yang baik tadi, seseorang perlu bimbingan dan arahan. Seperti halnya dikemukakan oleh Syed Muhammad Al-Atas, menjelaskan bahwa istilah ta'dib yang berasal dari akar kata adab merupakan inti dari pendidikan dan proses pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam adalah menanamkan takwa dan akhlak serta menegakkan kebenaran dalam rangka membentuk manusia berpribadi luhur menurut ajaran Islam. Nah, berdasarkan tujuan pendidikan di atas, kita dapat melihat bahwa tujuan pendidikan Islam di Indonesia sendiri adalah menanamkan ketakwaan dan membentuk akhlak mulia yang nantinya manusia itu sendiri dapat melakukan kehidupan yang seharusnya, yaitu dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas bahwa konsep pendidikan Islam yang dibuat oleh Syed Muhammad Naqib Al-Atas dan Ibnu Taimiyah sejalan dengan pendidikan Islam di Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.